guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Jason Andika Syarif. Dan sekarang kita masuk dalam segmen CVT Choice, di mana biasanya kita memberikan opsi dan juga rekomendasi kepada kalian nih CVTs, mobil bekas berkualitas yang affordable pastinya. Dan yes, di sebelah gue sudah ada sebuah Mercedes-Benz E250 W212. Dan jujur, menurut kami ini adalah E-Class yang paling baik, bahkan dibandingkan dengan W213. Dari secara desain dan juga mesinnya yang reliable, dan juga kenyamanan yang luar biasa. Oke, langsung aja kita review kenapa mobil ini pantas banget untuk masuk ke dalam CVT Choice. Ini dia Mercedes-Benz E250 W212 tahun 2010 hingga 2013. Oke, jadi E-Class ini adalah salah satu lineup Mercedes-Benz yang punya historical yang panjang banget ya. Dimulai dari generasi pertamanya di W120 di tahun 1953 sampai dengan W124 di tahun 1993. Di mana itu pertama kali badge E-Class itu ditanamkan di bagian belakang dari mobil ini. Ya. Jadi secara teknikal sebenarnya dia sudah masuk ke generasi ke-7. Tetapi since E-Class, nama E-Class itu dia ini merupakan generasi keempatnya. Walaupun demikian, W212 ini memang bukan model yang terbaru. Jadi yang terbaru ini kode bodinya itu W213. Dimana udah pernah direview sama Eja sebelumnya. Dan gue sendiri juga udah pernah nge-review yang varian E-Plug hybridnya. Dan jujur, ya setelah kita review W213 dari segala jenis variannya, W212 ini tetap memberikan ciri khas Mercy sampai saat ini. Yes, dengan pengendaraan dan kenyamanannya yang ciri khas Mercy banget dan juga desainnya yang wow, masih klasik dan timeless sampai saat ini. Cerita sedikit mengenai W212 ini. Jadi ini pertama kali diluncurkan di tahun 2010 ya. Dan dia sudah versi CKD ya, full knockdown dirakit di Indonesia. Dan generasi W212 ini ditawarkan dalam 3 varian. Yang pertama itu E200, E250 dan juga E300. Ada juga varian AMG-nya ya, E63 AMG. Ya, tapi kita akan lebih fokus ke E250 ini karena ini adalah varian yang paling kita rekomendasikan ke kalian. Oke, jadi E250 ini juga ditawarkan dalam 2 trim. Jadi ada yang Elegance, juga ada Avantgarde. Unit di sebelah gue ini adalah Avantgarde-nya. Nah, gimana sih sebenarnya ciri khas Mercy yang tertanam kuat di W212 ini? Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, bicara mengenai karakter Mercedes-Benz yang gue bilang tadi, ini terlihat banget dari desain headlamp-nya. Jadi headlamp ini masih desain ini terbelah gini, yang sudah menjadi ciri khas E-Class sejak tahun 90-an ya. Jadi udah terbelah gini dan ya ini memberikan kesan klasik, timeless, dan elegan. Bahkan di model facelift-nya di tahun 2013 akhir ya, di 2014 awal, dia sudah desain itu menyambung headlamp-nya dan diberikan LED bar gitu ya 2. Sampai ke generasi W213, dia pun juga sudah nyambung semua, dia pakai LED bar. Dan bahkan di W213 versi facelift-nya, itu dia LED barnya menjadi 1. Jadi kok makin lama, heritage ciri khas E-Class ini semakin memudar ya. Kemudian juga ciri khasnya itu terlihat juga dari, grill ciri khas Mercedes-Benz. Di sini frame-nya pakai chrome gitu, mewah banget. Dan pastinya floating badge-nya Mercedes-Benz. Jadi kalian siap-siap kalau misalkan ke mall, ke kantor, atau ke hotel, siap-siap diginiin nih sama jasa valet dan juga diginiin sama juru parkir. Karena bener-bener desainnya ini tuh wow, elegan, timeless sekali lagi. Jadi kalian akan masih dikira, orang tuh masih melihat ini nggak pernah bohong. So, keren banget lah W212 ini. Ya, lanjut ke samping, W212 ini lebih memberikan approach yang elegan. Jadi di samping ini kelihatan banget ya dari desain bodinya yang nggak macem-macem. Jadi dia nggak yang wah sporty gitu ya. Lainnya ini ya simple, nggak banyak kayak garisan-garisan gitu ya. Dia cuma 1 garis di sini tegas. Dan ya dia memberikan approach yang berbeda gitu dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan premium lainnya yang lebih sporty. Kalau di sini dia tetap mempertahankan elegansnya.
Terus kemudian juga di spionnya ini gue suka banget desainnya. Desainnya ini masih mengkotak gitu ya. Karakter Mercy-nya tuh masih kerasa banget. Di sini ada lampu sein LED dan untuk aksesnya itu pintunya dia belum pakai keyless entry atau apapun itu. Dia masih pakai kunci biasa. Jadi kalau mau buka ya tekan aja, kalau tutup udah tutup dan dia sudah auto retract ketika dikunci. Dan kalau dibuka dia akan membuka lagi gitu ya. Terus kemudian di sini juga elegan mewahnya tuh ditambah dengan ini nih, ada garis chrome di sini ya, lining chrome-nya, window line-nya juga brush silver gitu yang mewah ya. Jadi secara overall benar-benar W212 ini masih memberikan karakter heritage Mercy sampai saat ini. Yuk kita lanjut ke desain belakangnya. Sama seperti di depan dan juga di samping, di belakang ini desainnya, approach-nya itu elegan. Ya, jadi karakter Mercy-nya itu masih kerasa kental banget di sini. Dimulai juga dari penggunaan headlamp-nya. Ya, ini merupakan Mercy pertama yang menggunakan teknologi LED di lampu belakangnya. Ya, jadi di sini lampu remnya udah pakai LED semua, sen-nya pun pakai LED. Tapi ya walaupun begitu lampu mundurnya masih pakai halogen bohlam biasa ya, gitu. Dan kalau misalkan di facelift-nya, putih-putihnya ini itu dipindahkan ke bawah. Ya, jadi untuk lampu sennya, mundurnya itu dipindahkan ke bawah. Tapi kalau di sini masih di tengah. Ya, kemudian di sini jelas ini adalah varian E250 dan di sini ada badge CGI. Itu kalau kalian wondering CGI itu kepanjangan apa? Ini adalah Charged Gasoline Injection. Ya, jadi intinya ini adalah mesin bensin direct injection gitu ya maksudnya. Oke, terus kemudian di sini juga mewah banget ya, dikasih list chrome yang tipis, elegan, nggak lebay dan kualitas ini bagus chrome-nya. Di sini juga dikasih, wow, untuk menambah kemewahan lagi, lining chrome-nya di sini. Dan sudah diberikan 4 sensor parkir. Dan gitu juga untuk E250, di sini mufflernya masih 1 ya, ketimbang 2. Di sini udah dikasih muffler cutter. Untuk bagasi sendiri, cara membukanya bisa melalui kunci atau tuasnya langsung. Dan begitu terbuka, terdapat size yang cukup besar, di 695 liter. Ini sih bisa muat hingga 3 golf bag. Oke, sekarang gue udah di kabin baris kedua dari E-Class ini ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang belum like video ini, please like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. Udah? Oke, langsung aja kita bahas. Oke, first impression gue ketika duduk di belakang sini benar-benar mewah dan nyaman. Ya, kenyamanan itu ditambah dengan bahan kursinya yang sudah full leather, ya full leather, dan leathernya ini kulitnya nggak main-main ya, dia adalah Nappa leather jenisnya. Jadi kualitas ini top notch, nggak perlu diraguin lagi. Jujur, ini lebih baik dibandingkan dengan bahan kursi yang dipakai di W213, Artico leather yang dia kayak bintik-bintik gitu ya, agak kasar. Tapi di Nappa leather ini jujur, ini lebih nyaman, lebih tebal dan halus. Ya, wow, premium banget pokoknya. Oke, terus kemudian bicara soal kelegaannya nih. Oke, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 172 cm, rata-rata cowok Indonesia. Ya, dan gue masih dapat space legroom segini ya, lumayan karena dia ada cukukan juga di sini, jadi menambah space untuk legroom gue. Dan untuk footroomnya ya juga nyaman, jadi kaki gue bisa masuk ke sini. Kemudian untuk headroomnya sendiri, jauh banget, masih nyaman banget duduk di sini ya. Dan dia sudah dikasih 3 headrest untuk ketiga penumpangnya di belakang. Di sini juga udah dikasih armrest dan ada pelipatan. Di sini juga udah dikasih cup holder yang mekanisme ini bagus ya. Menurut gue, wow, canggih banget gitu ya. Walaupun dia masih mekanis tapi kayaknya wow. Oke, terus kemudian juga di sini untuk pemilihan bahannya. Tadi gue udah sempat mention ya kalau mobil ini sebenarnya udah CKD. Tapi jujur, untuk fit and finish-nya dan pemilihan bahannya ini kualitas ini top notch ya. Material bagusnya pun juga tetap hingga ke bawah, sehingga terasa soft dan premium. Meski sayang untuk ruang penyimpanan ia kurang baik, namun minimal masih bisa menampung botol air mineral ukuran sedang. Sisanya di tengah terdapat blower AC dan di bawahnya terdapat 12 volt soket dengan kantong. Oke, lanjut ke driving seat. Yes, ini dia kuncinya. Dia masih pakai model kunci manual kayak gini ya, jadi belum start top engine ya, since ini adalah mobil tahun 2010. Langsung aja kita nyalain mesinnya, jadi dicolok gitu ya modelnya. Kita nyalain mesinnya, yes. Oke, pertama-tama gue bahas mengenai layout dashboardnya ya. Layout dashboardnya ini benar-benar mewah, elegan, simple yet elegan.
Walaupun memang dia udah mulai outdated ya, dibandingkan dengan W213 pasti jelas kalah jauh desain modernnya ya. Jadi ini masih mempertahankan klasiknya Mercy ya. Kemudian juga sama seperti di belakang, pemilihan bahannya jos banget ya. Itu dilihat dari ini door trimnya sama dari belakang ya. Ini udah pakai bahan soft touch semua, ada wood panel di sini ya, kemudian ada soft padding di sini. Dan di sini juga udah dilengkapi dengan ambient light ya, dari belakang sampai ke depan. Jadi kalau di malam hari itu apa ya, nyaman juga, elegan, mewahnya dapat banget di sini gitu ya. Terus kemudian juga yes, di samping sini dia udah dikasih wood panel yang bagus ya. Di sini terus kemudian di sini ada tempat penyimpanan, ada glove box. Ke tengah ini head unitnya jujur sama outdatednya dengan desain dashboardnya. Dia fiturnya standar banget ya pokoknya, tapi bahkan dia masih dilengkapi sama disk changer. Dia ada 6 slot. Jadi kalian bisa isi disk di sini. Di sini ada kas ciri Mercy ya. Di sini masih ada numpad loh di tengah sini. Jadi kalian bisa dial nomor telepon ya. Terus di sini ada badge. Since ini adalah varian Avantgarde, ada badge Avantgarde-nya yang mewah banget. Jadi kerasa eksklusifnya. Untuk pengontrolan AC-nya sendiri dia sudah dual zone climate control ya. Bisa diatur, pengaturannya juga sudah cukup lengkap. Dan yang membedakan dia dengan versi facelift-nya dan juga improvement-nya, dia shift knob-nya ini masih di tengah di sini. Jadi masih di center console-nya. Sedangkan kalau yang Mercy yang versi facelift-nya dan yang baru-baru kan sudah untuk ngatur shift-nya tuh ada di setir sini ya, gitu tuasnya. Kemudian di sini ada dial untuk ngatur head unitnya sendiri. Kemudian lanjut di speedometernya ya. Speedometernya ini dia benar-benar kesannya mewah, elegan ya, dia didominasi sama silver aksen gitu ya. Jadi mewah. Di situ juga ada jam analog ya, keren banget. Dan di sini sudah dilengkapi juga dengan MID. Tapi dia masih monokrom, belum berwarna ya. Dan juga di sini untuk pengaturan kursinya sendiri ya, dia sudah elektris memang untuk recline ya, untuk ketinggian sini. Tapi untuk maju mundurnya dia masih manual. Nah, ini sekali lagi yang membedakan dia dengan yang versi facelift-nya, di mana dia pengaturan kursinya sudah di door trim-nya dan ada 2 memory seat. Ya di sini belum dilengkapi. Ya, secara overall memang desain dashboard-nya ini sudah mulai outdated, tapi gak bohong, kualitasnya ini masih bagus banget. Dan jujur kalau dibandingkan dengan Mercy zaman sekarang ya, misalnya W213, ini kalau gue tekan-tekan, ini fit and finish-nya minim banget suara kriuk-kriuk tahu gorengnya. Langsung aja yuk kita coba gimana sih impresi berkendaranya. Gue udah gak sabar. Oke, langsung aja kita bahas mengenai mesinnya yuk. Dan ya pastinya dia sudah pegas. Ya walaupun pegasnya udah mulai lemah ya, since ini mobil tahun 2010, mesti gue bantu. Oke, engine bay-nya ini gede banget ya. Jadi memang panjang dan lebar juga. Dan rapi, semua sudah ditutup dengan engine cover. Di sini juga sudah dikasih peredam ya, dan sudah dicat suara bodi pastinya. Ya. Jadi di E250 ini dia menggunakan mesin 1800 cc, turbocharger 4 silinder, dan dia berhasil melontarkan tenaga sebesar 204 horsepower di 5500 rpm. Dan juga torsinya itu 300 Nm mulai dari 2000 rpm sampai dengan 4500 rpm. Ya. Dan tenaga ini dialirkan ke rear wheel drive melalui sistem transmisi 5 percepatan otomatis. Biasa ya, torque converter biasa ya. Dan mesin ini sudah ditanamkan teknologi Mercy, yaitu namanya Blue Efficiency, yang katanya itu lebih ramah lingkungan dan pastinya juga ngefek ke efisiensinya. Nah, seberapa irit? Yuk kita coba tes. Oke, sekarang gue udah ngendarain si W212 ini. Impresi pertama gue ketika ngendarain mobil ini, yes dan benar, baik duduk di belakang dan juga sebagai driver, ini sama nyamannya ya, karena penggunaan bahan seatnya yang benar-benar berkualitas ya, leathernya Nappa leather. Bahkan kalau dibandingkan dengan W213, jujur duduk di W212 ini lebih nyaman. Walaupun memang dimensi mobil ini tuh cukup panjang ya, ini ada di sekitar 4800 mm, lumayan panjang dan lebar. Tapi jujur gue sama sekali nggak ngerasa intimidated ketika mengendarai mobil ini. Terus kemudian juga untuk setirnya sendiri, ya memang untuk handlingnya sendiri, ini ya lumayan responsif, cukup presisi. Cuman kalau soal fun to drive, bukan Mercy. Jadi kalau kalian
mau yang lebih driver oriented gitu ya, wah agile, handlingnya sharp, itu ya ini bukan mobil yang tepat gitu ya. Jadi ini lebih approach-nya itu lebih untuk nyaman ya, untuk di bawah santai, elegan gitu ya. Dan apalagi tadi gue udah sempat juga mention mengenai mesinnya. Ya, mesinnya ini dia punya tenaga yang cukup besar di 204 horsepower. Itu sebenarnya tenaga yang cukup besar loh untuk mobil ini. Dan tapi ketika kita agak kick down sedikit, ya mobil ini tuh nggak berasa apa ya, walaupun dia horsepower gede, tapi dia bukan yang tipenya yang instan gitu. Tapi dia lebih halus gitu ya naiknya. Tapi powerful, tapi karakternya tuh yang lebih gliding gitu ya. Set naik, tapi bukan yang instan kayak wah gitu sampai buat ngejambak gitu. Enggak, jadi di sini emang lebih approach-nya lebih untuk kenyamanan. W212 ini juga digunakan sebagai armada taksi. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, ini suspensinya ini bener-bener badak. Jadi bisa dibilang ini sangat-sangat reliable suspensinya ini. Bisa menghajar jalan-jalan bergelombang di ibu kota dengan cukup baik ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya udah berumur takut kaki-kakinya kena. Enggak, jadi kaki-kaki W212 ini cukup terkenal dengan kaki-kaki yang cukup kuat ya, gitu. Namun tetap, mobil ini bukan tanpa kekurangan. Karena terlalu mengejar kenyamanan, memang rasa limbung di mobil ini benar-benar terasa. Apalagi berbelok cepat seperti ini. Bicara soal efisiensi dari mobil ini, ya mobil ini rute kombinasi itu mampu mencatatkan angka sebesar 1:13. Jadi lumayan hemat kan untuk sebuah Mercedes-Benz gitu, sebuah Mercy. Sedangkan untuk rute luar kota itu bisa mencatat angka sampai dengan 1:16. 16 km per liter. Wow, lumayan kan? Jadi Blue Efficiency yang tadi gue sempat mention tuh badge-nya, teknologi Blue Efficiency-nya ini ya lumayan ngefek ya ke efisiensi dari mobil ini. Oke, sekarang gue sudah duduk di belakang ya. Karena kita mesti coba ini di E-Class ini duduk di belakang. Karena biasanya orang yang membeli E-Class itu biasanya menggunakan jasa driver. Jadi langsung aja kita cobain gimana rasanya duduk di belakang sini. Ya, impresi pertama gue ketika duduk di sini, ya mobil ini benar-benar nyaman ya. Mungkin ini karena penggunaan suspensinya yang lembut, ya sangat lembut, smooth, dan juga penggunaan bahan dari kursinya. Kursinya ini dia pakai Nappa leather dan empuk, bahannya ini halus sekali. Jadi duduk di sini tuh benar-benar nyaman. Bahkan kalau bisa gue bilang ini lebih nyaman ketimbang di Mercy terbaru ya, misalnya di W213. Jadi benar-benar versi W212 ini mempertahankan heritage Mercedes-Benz E-Class yang selalu mengedepankan kenyamanan. Ya, ini adalah Mercy terakhir yang benar-benar masih Mercy. Lalu juga pada kekedapan kabinnya yang juara, baik di depan maupun di belakang. Karena E-Class W212 ini mampu mencatatkan angka 63 desibel meter, yang mana itu merupakan angka yang luar biasa. Oke, jadi bisa disimpulkan Mercedes-Benz E250 W212 ini merupakan pilihan yang paling ideal yang bisa kalian dapatkan di saat ini. Ya, karena dia memiliki desain yang timeless, elegan, performa yang mumpuni, dan juga kenyamanannya yang luar biasa, baik untuk penumpang belakang maupun sebagai driver. Jadi mobil ini memiliki whole package yang sangat baik. Ya, mobil ini dibanderol di secondary market itu sekitar 250 juta sampai dengan 350 juta. Tergantung kondisi dan juga kilometernya ya. Jadi intinya dengan budget LMPV, kalian sudah bisa mendapatkan sebuah medium size luxury sedan. Dan apalagi ini adalah sebuah Mercedes-Benz. So jika kalian tertarik dengan mobil ini, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya. Jadi mulai dari kelebihannya. Ya, jadi kelebihannya, yes, model ini desainnya masih timeless. Ya, terus kemudian juga dia punya kenyamanan yang luar biasa. Ya, baik untuk driver maupun juga untuk penumpang belakang. Dan juga terkenal juga dengan kaki-kakinya yang cukup kuat. Karena W212 ini digunakan oleh salah satu perusahaan armada taksi. Jadi reliability-nya itu terbukti ya.
Lalu kemudian bahan materialnya yang luar biasa top notch ya, mulai dari material dashboardnya, door trim sampai dengan kursi-kursinya yang lebih baik dibandingkan W213 Mercy terbaru ya. Jadi dia kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Tapi ada beberapa kelemahan yang perlu kalian perhatikan ketika membeli mobil ini. Yes, pertama adalah desainnya yang sebenarnya mulai outdated. Jadi kalau kalian adalah seorang tech savvy atau yang suka yang futuristic, ini bukan mobil yang tepat untuk kalian. Ya, kemudian juga gue juga dengar ada masalah di ECU-nya juga yang suka bermasalah. Kemudian juga kalian juga harus perhatikan pajaknya. Ya, pajak mobil ini tahun 2011 itu di kisaran 9 jutaan sampai 10 juta rupiah. Cukup mahal kan untuk mobil tua seperti ini ya, udah mulai berumur. Kemudian juga biaya servisnya. Jadi kalau maintenance-nya itu kisaran di harga 3 sampai 5 juta kalau kalian servis di bengkel resmi. Tapi kalian juga bisa servis di bengkel-bengkel non resmi ya. Oke, jadi itu aja sih kesimpulan dari gue. Dan menurut gue ini adalah sebuah mobil yang memiliki whole package yang sangat baik ya. Mulai dari desainnya, kemudian juga rasa berkendaranya, performa mesinnya yang masih mumpuni banget, dan kenyamanannya yang luar biasa. Oke, sekian aja dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan tentang kita syuting, stories kita syuting, dan juga informasi seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di dunia. Oke, sekian aja dari gue. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune terus. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.